Ya, Sobat Sonora, selamat sore. Kita lanjutkan kembali rangkaian acara di Radio Sonora. Nah, Sobat Sonora, seringkali kita keliru dalam memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sesungguhnya. Nah, kita seringkali jatuh dalam paradigma yang salah. Pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya bukanlah pembelajaran yang mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar seperti visual, audio, dan kinestetik. Melainkan pembelajaran berdiferensiasi lebih berorientasi kepada kesiapan murid, minat murid, dan juga profil murid itu sendiri. Maka sebagai pendidik, hal yang baru yang harus disadari adalah gaya belajar siswa setiap hari itu bisa berubah-ubah. Nah, sahabat sonora, kita akan berbincang-bincang lebih jauh mengenai hal tersebut, dan kita juga akan berbincang-bincang mengenai praktik baik. Nah, sudah bersama kami ada Bapak Andreas Helpi, beliau adalah guru SD Santa Teresia 1 Pangkal Pinang. Kita perkenalan dulu pada beliau. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore Pak, selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik, luar biasa Pak. Luar biasa. Ya. Udah pulang ini, jadi belum sampai pulang sekolah, belum sampai rumah? Belum Pak, belum sampai rumah. Dulu, ya. Saking semangatnya Pak, membawa perubahan siap, gitu. Harus jadi agen perubahan gitu Begitu Pak. Ya, oke, iya, siap, sip. Oke, Pak Andreas, kita mau tahu lebih jauh nih, sebetulnya yang apa sih yang dimaksud dengan praktik baik ini Pak Andreas? Biar kita lebih tahu gitu, oh ini toh gitu, oke. Apa yang dimaksud dengan praktik baik ini Pak? Baik, terima kasih Pak Jimmy ya. Praktik baik itu berarti Pak, kita melakukan suatu praktik kebaikan yang bisa membawa dampak positif tentunya bagi lingkungan belajar Pak, gitu Pak. Iya. Jadi praktik baik erat kaitannya dengan memberi dampak gitu Pak. Dampak positif tentunya, Dampak begitu positif, Pak. ya. Oke, nah kita juga mau tahu mengapa praktik baik ini sangat penting ini, terutama di dunia pendidikan ini. Ya. Praktik baik sangat penting di dunia pendidikan, itu lebih kalau ditanya mengenai kenapa praktik baik itu penting, tentunya banyak faktornya Pak. Banyak faktornya. Iya ya? Pak. Oke. Salah satunya faktor yang paling dominan kita tahu, faktor peserta didik sendiri dalam memproses pembelajaran, dalam memberikan diri untuk dididik begitu Pak. Iya Pak. Jadi praktik baik yang kali ini saya tentunya ada yang berbeda gitu Pak. Dari praktik baik yang sebelum-sebelumnya mungkin pernah Bapak dengar gitu. Ya. Ini perbedaannya apa, bisa dijelaskan nggak? Perbedaannya Pak, praktik baik kali ini yang saya ingin sebarluaskan tentunya kepada pendengar Radio Sonora Pak ya. Tentunya sebagai seorang guru, kita seringkali menemukan banyak sekali Pak tantangan dalam mendidik siswa, karena kita tahu setiap siswa kita memiliki beraneka ragam perbedaan mereka dari latar belakangnya Pak, latar belakang keluarganya, agamanya, bahkan dari budayanya sendiri. Tentunya hal ini yang perlu kita sadari Pak, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa setiap anak itu belajarnya berubah-ubah Pak. Jadi nggak bisa kita tentukan, oh kamu visual, kamu audio, kamu kinestetik, begitu Pak. Iya. Jadi berubah-ubah seperti, jadi harus praktik baik ini tentunya konsep yang baru tentunya ya. Ya, tentunya praktik yang baru lah gitu Pak. Jadi praktik baik yang saya ingin bagikan ini Pak, itu ada judulnya Pak. Oh, ada judulnya apa? Iya, ada judulnya. Judulnya itu Beume Pak. Apa itu Beume? Nah, Beume ini saya ambil dari kearifan lokal dari Bangka Belitung Pak. Jadi pergi berladang gitu kan, dari bahasa Bangka sendiri, ume kan, Beume. Nah, ini Beume ini merupakan akronim Pak. Akronim dari belajar bersyukur bersame-same. Nah, dalam kali ini kebetulan saya guru agama Pak di SD Santa Teresia 1. Jadi judulnya Beume menggunakan pedal. Nah, ini akronim lagi Pak. Pedal berarti pendekatan multimodal. Mungkin nanti kita akan bicara lebih jauh mengenai ini Pak ya. Pendekatan multimodal buat siswa jadi AI Pak. Bukan artificial intelligence Pak. Tetapi membuat siswa jadi aktif dan interaktif dengan pembelajaran yang saya terapkan di kelas tentunya. Dan pinter lo. Nah, pinter lo ini semakin pinter anak. Sudah jadi AI dan pinter lagi gitu kan. Pinter lo akronim lagi Pak. Akronim dari penguatan pendidikan karakter melalui nilai-nilai kearifan lokal. Nah, ini sangat menarik sekali Pak. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena kita tahu di kondisi zaman yang semakin maju ini Pak,
kearifan lokal semakin ditinggali, Pak. Nilai-nilai semakin tergerus, ya, semakin terkikis. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu nilai-nilai kebudayaan lokal. Betul, iya. Padahal kita tahu bahwa kebudayaan dari kearifan lokal, kebudayaan lokal yang ada itu turut membentuk jati diri kita, Pak. Betul. Iya. Begitu, Pak. Apalagi anak-anak sekarang sudah terkontaminasi dengan gadget, HP dan sebagainya, sehingga mereka sudah masuk ke era lokal, mereka sudah mulai terkikis seperti itu ya, Pak Andre ya. Iya, benar-benar mulai terkikis, Pak. Dari hari ke hari, apalagi dengan penggunaan gadget yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol lagi. Iya. Sebenarnya itu dunia mereka, tidak Dunia bisa mereka. kita melarang lagi. Tetapi kalau dalam beberapa peraturan seperti dalam keluarga, tentunya harus ada pembatasan, Iya. ya. Walaupun itu dunia mereka, tetap ada, kita beri batasannya, begitu, Pak. Ya, walaupun begitu memang sih kalau kita ambil sebagai orang tua, sebagai guru, mungkin dari gadget ini bisa kita alihkan lebih positif lagi. Salah satunya dengan penggunaan gadget ini untuk program yang Bapak sampaikan tadi bisa melalui gadget juga tentunya. Iya, benar, Seperti benar, itu benar. ya, Pak ya. Oke. Nah, Pak Andre, setiap kali ada perubahan pasti ini ada kendalanya deh ya. Ada kendala. Apalagi sekarang mungkin yang orang mungkin kata, oh kok kelihatan lebih ribet dari yang dulu sih atau gimana. Nah, itu pasti ada kendala. Iya, benar, Pak. Banyak Ini sekali kendalanya. Tantangan dan kendalanya seperti apakah? Apakah mungkin dari siswanya sendiri, ataukah dari rekan guru, atau mungkin dari orang tua murid, atau seperti apa ini kendalanya? Silakan Pak Andre. Oke, baik, Pak. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali, Pak. Nah, tantangan yang sering kali saya temukan, Pak ya, dengan kondisi sekolah dan peserta didik yang beragam, maka tidak bisa dikatakan bahwa mudah untuk saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang baru. Jadi membentuk lingkungan belajar yang baru itu tentunya tidak mudah, Pak. Betul. Khususnya dalam hal ini saya memanfaatkan aplikasi, ya, aplikasi namanya tadi BUME tadi, ya, bersyukur bersama-sama. Saya buat dalam aplikasi dalam bentuk MPI, Pak. MPI itu multimedia pembelajaran interaktif. Nah, tantangannya tentunya hal ini ada yang diterima, ada yang tidak, Pak. Tentunya kan ada positif, ada negatifnya, ada kendalanya. Namun yang lebih saya rasakan memang untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan aplikasi ini ke orang tua yang butuh proses. Betul, Tidak, ya. memang semakin ribet. Sama seperti kalau Bapak tahu, Bapak paham sendiri kalau di saat awal-awal corona, Pak ya, kita tahu dengan pembiasaan baru ya, Betul. pembelajaran dari rumah ya, ribet juga, orang tua ribet, guru juga ribet. Ribet ya. jadi tetap ada tantangannya. Iya. Khususnya kita harus pelan-pelan memberikan ini. Nah, artinya dengan aplikasi yang saya terapkan ini, saya bagikan pelan-pelan, sudah saya coba juga di murid, Pak, aplikasi ini, dan tanggapannya, responnya positif. Bagus Dan ya. ada juga dari orang tua yang kadang, kok ngapa sih ribet banget sih, jadi ribet. Padahal sebenarnya itu dunia mereka. Iya. Anak-anak merespon itu dengan positif, dengan gembira. Bahkan ada anak, kok ada, Pak ya, yang orang tua siswa yang tidak setuju dengan ini. Mungkin lebih harus ada sosialisasi sebelumnya, Pak. Memang ini baru untuk saya juga. Jadi mungkin harus ada sosialisasi, begitu, Pak. Oke, jadi ini baru tahap gebrakan awal seperti itu ya, Pak Andre ya. Benar, Pak. Nanti Gebrakan awal. Ini pasti nanti ada disosialisasikan kepada Orang tua. murid Ya, pastinya tentunya pasti ada. Oke. Nah, tentunya tadi sampaikan juga ada kendala-kendalanya, apalagi ini program baru, ada kendala, ada tantangan. Nah, langkah-langkah apa yang Pak Andre lakukan untuk menghadapi semua? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Nah, untuk langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi ini semua, tentunya saya pertama kembali kepada diri saya sendiri dulu. Oke, ya. Sebagai pendidik, saya mengevaluasi diri saya, kemampuan saya, terus kekurangan saya seperti apa. Karena setiap manusia kan pasti tentunya ada kelemahan, Pak ya. Betul. Tapi saya yakin dari kelemahan tentu bisa muncul kekuatan yang hebat gitu, Pak. Betul. Ya. Ada kekuatan yang tidak bisa kita ukur itu, yaitu Tuhan itu sendiri, Pak. Iya. Iya. Dan usaha tidak mengkhianati hasil. Benar, usaha tidak mengkhianati. Jadi walaupun ada banyak penolakan, saya menganggap itu sebuah tantangan tersendiri untuk saya. Langkah-langkah yang saya berikan tentunya saya mempersiapkan diri, saya menunjukkan bahwa dengan penggunaan ini, dengan hasil ini, dengan bukti ini, bahwa asesmen formatif, sumatif itu ada hasilnya. Anak-anak jadi berubah. Jadi ke sekolah itu malah bukan menjadi malas lah besok Senin, malas aku ke sekolah. Tapi mereka bilang, wah aku mau ke sekolah, aku mau belajar. Ada aplikasi ini, aku mau belajar. Ketemu guru menjadi suatu kerinduan bagi mereka. Bukan mereka
pergi ke sekolah, besoknya sekolah mereka malas. Nah, ini mungkin perlu menjadi evaluasi kami sebagai guru, dan juga orang tua juga mempertanyakan, kok nggak mau ke sekolah, ada apa di sekolah kan? Nah, begitu Pak, langkah-langkahnya mungkin seperti itu. Ya, jadi tentunya membuat anak-anak, soalnya kalau sekarang mungkin anak-anak dengan tatap muka dengan guru, dengan murid, kemudian mencatat, dan mungkin ada kebosanan. Iya, Ada Pak. hal yang lain yang mereka membuat mereka, ternyata belajar itu bisa juga Menyenangkan. dengan cara yang menyenangkan, Ya, bisa dengan cara yang lain seperti itu kan. Iya, Jadi membuat mereka jadi tertarik gitu. Jadi besok mau belajar seperti ini. Nah, ada keinginan, kerinduan seperti mereka. Ya. Benar, Jadi nggak ada kebosanan, kejenuhan seperti itu. Jadi kalau saya kan Pak, guru mata pelajaran agama Pak ya. Kita tahu kalau pelajaran agama pasti ya ceramah, Iya, betul. baca teks yang panjang-panjang, mengerjakan tugas. Nah, hal inilah yang saya sadari, ya saya evaluasi diri. Mungkin saya butuh gebrakan baru. Iya. Ya, menciptakan gebrakan baru, dimulai dari diri sendiri dulu Pak. Iya. Mungkin dengan ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru lain untuk ikut bergabung menerapkan pembelajaran yang seperti ini Pak. Iya, oke. Begitu Pak. Ya, ini kan Pak Andri tidak kerja sendiri tentunya ya. Nah, siapa saja Pak yang terlibat dalam hal ini nantinya Pak? Yang terlibat tentunya banyak Pak ya. Banyak yang terlibat. Ada dari rekan guru saya, kepala sekolah tentunya yang memberikan izin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK ini. Ya. Kepala sekolah Ibu Syauli, SPD SD, terus wali murid juga ada Pak. Saya pernah berbincang-bincang dengan wali murid mengenai kondisi seperti ini, dan tanggapannya ada yang positif seperti saya katakan, ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi itu memberikan masukan saya untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya dalam mutu dan pendidikan itu sendiri Pak. Dan wali kelas tentunya harus berkoordinasi selalu dengan wali kelas. Kalau saya kan guru bidang Pak, bukan kelas. Nah, tapi tentunya harus ada komunikasi ke wali kelas, karena wali kelas kan berhubungan langsung dengan orang tua. Ya, jadi itu, terus dari siswanya sendiri yang mengambil peran, terus dari BGP Pak, Balai Guru Penggerak Provinsi Bangka Belitung juga mendukung kami Pak juga, untuk guru-guru melakukan inovasi, dan tak kalah pentingnya dari Kemendikbud sendiri. Nah, dalam hal ini juga kebetulan saya juga mengikuti pembatik Pak, namanya pembelajaran berbasis teknologi tadi itu sudah sampai level 3, mudah-mudahan Tuhan merestui sampai level 4 nanti. Jadi pengimbasannya lebih luas lagi Pak. Tentunya hal yang baik itu kan harus diimbaskan ke banyak orang. Lebih banyak orang mendengarkan, lebih banyak orang termotivasi, dan lebih banyak orang melakukan perubahan, membawa perubahan itu. Oke. Nah, refleksinya sih seperti apa? Untuk refleksinya tentunya banyak hal yang kita sebagai guru, kita tahu sebelum kita mulai refleksi, pendidikan pertama tidak bisa dipungkiri, pasti dimulai dari keluarga. Betul, ya. Keluarga itu tidak bisa kita lepas. Pengaruh yang paling besar sekali dari juga, keluarga. Keluarga ke sekolah juga menjadi rumah mereka, ya. Nah, di sekolah itulah mereka dibentuk. Apa yang sudah dibentuk, formnya itu bentukannya kan dari keluarga. Ya, betul. Tinggal dipercantik, diperhaluskan di sekolah. Ibaratnya kan seperti itu Pak. Jadi untuk refleksinya, setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan multimodal. Nah, sebelum ke refleksi mungkin ada satu tadi saya lupa Pak ya. Mengenai pendekatan multimodal itu apa Pak? Nah, pendekatan multimodal itu adalah pendekatan di mana kita menyiapkan berbagai informasi Pak kepada siswa, bukan hanya dalam bentuk video terus Pak. Tapi kita menyediakan informasi dalam bentuk gambar, terus dalam bentuk audio, podcast. Zaman sekarang kan lagi itu Pak, podcast tuh. Lagi booming. Lagi booming-boomingnya Pak ya. Lah podcast, dan terus dari gambar-gambar animasi, dan nah saya menambahkan ini ada aplikasi nih dari Bu Ume tadi. Nah, bisa anak-anak situ bisa main aplikasi. Mereka tadi bisa mengakses dimanapun ya. Daripada mereka main game terus kan Pak ya. Betul, ya. Saya sebagai guru juga cemburu lah Pak. Buku saya malah disimpan pas pelajaran baru dibuka. Waduh, cemburu lah kayak gini lah. Di rumah pegang HP. Di rumah pegang HP. Nah, artinya ketika ada hal yang positif begini, kita bisa mengalihkan anak anggapannya. Bukan kita menarik mereka secara paksa, enggak. Kita mengalihkan ke arah yang lebih positif gitu Pak. Jadi saya memiliki refleksi bahwa hal ini hal yang sangat baik Pak, yang harus disebarluaskan. Jadi kita harus mempunyai transformasi di dunia pendidikan saat ini, khususnya dengan perkembangan teknologi yang sangat maju sekali Pak. Saya ingat zaman saya itu saya sampai
mengenal komputer tuh baru SMA, ngetik-ngetik SMA. tuh Pak ya. Iya Pak, jadi sekarang anak-anak sudah lahir anggap aja dengan HP gitu Pak ya. iya. Nah, tentunya dari teknologi ada pengaruh positif dan ada juga pengaruh yang negatif Pak ya. Nah, saya memiliki refleksi bahwa hasilnya sangat baik setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan multimodal. Saya melihat ada suatu perubahan yang besar Pak. Ada suatu perubahan besar yang tidak bisa kita lihat. Dan mau tidak mau kita harus bergerak Pak. Iya. Tidak bisa kita jalan di tempat. Kalau kita mau berubah, kita harus bergerak. Walaupun kita harus memaksa diri kita, kita harus bergerak. Terus bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Sehingga bisa menginspirasi bukan kita menginspirasi peserta didik sistem. Wah, guru saya se-effort itu, usahanya kok sebegitunya untuk mendidik saya. Dengan segala kesibukan, kita tahu lah Pak ya, kalau sebagai seorang guru tuh, waduh, menyiapkan administrasi, mengurus satu anak aja, waduh gitu, banyak macam anak nih Pak ya dihadapi. Iya, Tapi dengan itu kami memiliki kesadaran bahwa kami punya tanggung jawab dengan anak ini. Kami harus membentuk anak ini, terlepas mereka dari ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Nah itu mungkin nanti akan dikelompokkan dan akan disamaratakan perlakuannya. Ya, artinya bukan disamaratakan dalam pemberian materi, itu mungkin ada beda karena sesuai dengan kemampuannya. Artinya perlakuan kita kepada anak tidak boleh ada pembedaan. Makanya sekarang ranking nggak ada lagi Pak. Nggak ada lagi kalau kurikulum merdeka kan. Betul, ya. Nah, begitu Pak refleksi saya. Oke, yang terakhir nih Pak Andri, mungkin himbauan, saran, masukan ya. Tentunya ini juga tidak hanya untuk kalangan orang tua murid yang ada di lingkungan SD Santa Teresa juga. Karena pendengar kita juga banyak. Mungkin himbauan kita, saran kita untuk pendengar kita, untuk para orang tua dan mungkin para guru. Mungkin ini bisa juga dicontoh untuk sekolah lain nantinya. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak. Masukan yang kepada tentunya yang pertama kepada guru-guru di luar sana ya. Kita sebagai seorang guru tentunya kita memiliki berbagai macam tanggung jawab di dalam maupun di luar sekolah ya. Nah, jadi intinya sebagai seorang guru kita harus terus bergerak ya, harus terus memberikan dampak positif kepada lingkungan belajar kita, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus memberi dampak itu. Kita harus punya komitmen yang kuat bahwa ketika kita menyebarkan, memberikan praktik baik, apalagi hal-hal yang berkaitan baik, Tuhan pasti akan selalu menyertai apapun tantangan yang kita hadapi. Tentunya itu akan membawa dampak yang baik. Dampak yang tidak baik bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Untuk bagi orang tua, ya dimanapun berada, dimanapun yang sedang mendengarkan, harapan kita perlu menciptakan kerjasama, ya, komunikasi yang baik, sehingga kita sama-sama mendidik. Bukan tugas guru saja mendidik siswa. Ya, kita mempunyai peran dan andil masing-masing sebagai orang tua dan sebagai pendidik. Kita harus mencari sama-sama solusi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Andreas. Terima kasih Pak. Waktunya Ya. bersama Sonora. Oke, Semoga program yang gebrakan baru ini praktik baik bisa berjalan dengan baik dan lancar. Siap, Pak. Bisa diterapkan oleh sekolah. Amin, dan amin. ini menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Amin, Pak. Oke, sukses selalu Pak Andreas. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Oke, baik. Ya, sahabat Sondak, tadi perbincangan kita dengan Bapak Andreas Helvi. Beliau adalah guru SD Santa Teresa 1 Pangkal Pinang. Kita sudah berbincang-bincang mengenai praktik baik ya, di mana ini adalah program baru, gebrakan baru agar anak-anak bisa lebih maju lagi. Tidak hanya belajar dengan cara-cara yang lama, tetapi bisa menggunakan metode-metode baru yang tentunya anak-anak juga menyukai ini. Anak-anak juga akan bisa lebih berkembang lagi untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya. Selamat sore dan tetap setia bersama FM 101,1 Sonora Bangka.